Hakim Majelis mempersilakan. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah, sehat? Bapak Ibu semuanya, apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, mudah-mudahan yang hadir ini diberikan kesehatan zahir dan batin, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, didekatkan jodohnya, semua utang-utang segera dilutaskan. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di Sungai Kapuas. Kalau hendak berbalas pantun, nanti kita buat sampai puas. Anak raja memakai katun. Katun dipakai ke kota Makkah. Kalau hendak membalas pantun, jangan diselip sedang ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang ulama di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh Diauddin Khalid Al-Kurdi Al-Baghdadi. Disebut Al-Kurdi karena sukunya dari Kurdistan. Disebut Al-Baghdadi karena aslinya dari Baghdad, Irak. Jadi kalau dari Baghdad, Al-Baghdadi. Kalau dari Irak, Al-Iraqi. Kalau dari Makkah, Al-Makki. Kalau dari Mesir, Al-Misri. Kalau dari Rupat, Al-Rupat. Namanya Syekh Diauddin Khalid Al-Kurdi Al-Baghdadi. Dia punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Karimi. Syekh Sulaiman Al-Karimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid dari Nusantara namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan punya anak laki-laki namanya Syekh Harun. Syekh Harun punya anak laki-laki namanya Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ini punya anak laki-laki namanya Syekh Pak Cik Najib. Pak Cik Najib ini punya anak laki-laki, itulah dia Pak Aulia Armi, camat kita pada malam hari. Yang tepuk tangan aja bisa tak diulang balik? Yang bisa mencatat tadi, catat baik-baik. Yang tak bisa mencatat, ingat baik-baik. Yang tak ingat baik-baik, ceramah malam ini bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Adik-adik yang sekolah, kalau ingat itu nanti masuk dalam UAS ujian akhir semester. Itulah dia Pak Camat yang duduk di sebelah aku tadi. Di sebelah beliau itu Pak Pemulu yang berhasil menanam anggur di Pulau Rupat. Sudah kumakan anggurnya. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kalian mau, bolehlah. Kemudian di sebelah beliau pula itu ada kakak kelas saya. Saya sampai di Mesir tahun 1998 bulan September tanggal 5. Sampai di sana kami anak-anak Riau jumlahnya 75 orang. Salah satu senior kakak kelas saya itu kalau sedang kenalan selalu dia mengatakan, aku berasal dari 3 pulau. Pulau Sumatera, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rupat. Nah, itulah dia orangnya, namanya Ustadz Ali Ambar LCMA. Beliau ini cerdas, tamat dari Al-Azhar, S2, dosen,
Cuman yang agak mengecewakan ibu-ibu satu saja, dia udah nikah. Jadi tak bisa lagi untuk jadi menantu. Tapi baru sekali. Beliau salah satu yang mengusahakan saya hadir kemari bersama-sama dengan yang duduk di sebelah kiri saya tadi. Itulah dia Ketua Majelis Taklim Amanah, namanya Bapak siapa tadi? Nur Azmi bin Hashim. Untuk membalas kebaikan beliau, kita doakan, kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum ayah beliau, Bapak Haji Hashim bin Abdurrahman. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sebelah beliau adalah Pak Cik Syekh Najib bin Syekh Ahmad bin Syekh Harun bin Syekh Abdul Wahab Rokan, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah. Di sebelah beliau tokoh masyarakat kita yang mengasih aku sorban, punya sorban di 2 lapis ya. Lalu kemudian Pak Kades, Bapak Kapolres yang diwakili Pak Kapolsek, Bapak Dandim yang diwakili Pak Dan Ramil. Ini kalau kusapa satu persatu sampai azan subuh tak selesai. Jadi biar semuanya terwakili, maka kusapa semuanya dengan satu kalimat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang terlintas di hati Bapak Ibu. Oh, sedapnya lah Ustadz Abdul Somad itu. Dia berada di atas pentas, pentasnya pakai karpet, dia pakai lampu terang, kami ini di bawah pula. Kalau makan jambu gelutuk, sebelum dimakan tolong diolah. Kenapa jamaah tak bisa duduk? Karena halaman ini sudah locah. Kami ini tak beralaskan, karpet, tak ada tenda, tak ada pentas. Kami duduk di bawah, Ustadz Somad ini di atas. Itu nampak kalian saja yang sedap. Nanti habis acara nih, coba naik ke atas. Rasanya yang pertama gamang, yang kedua karpet ini basah. Jangan kalian sangka kalian ada di bawah yang basah. Ini pun luar biasa. Mudah-mudahan tak masuk angin malam. Amin ya rabbal. Yang sakit-sakit insya Allah diangkat Allah penyakitnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, ada gambar Bupati, ada gambar Pak Camat, ada Ketua Pembina Majelis Taklim, ada Pak Kades Desa Pangkalan Nyiring, ada Ketua Panitia, ada Ketua Majelis Taklim Amanah, tapi gambar aku lah yang paling besar. Nah, ini memang nampaknya panitia ini perlu dikasih hadiah. Hadiahnya didoakan panjang umur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mulai menulis tadi begitu sampai di Google Map. Saya ingin tahu sedang di mana saya ini sekarang. Sedang di dunia bagian mana saya ini. Maka saya tulislah Pulau Rufat. Enter. Keluarlah gambar-gambar pantai yang cantik, biru, putih, pasirnya. Masya Allah. Di gambar asli aku belum menikmati. Pulau Rufat. Tengok pula tak jauh dari laut itu, rupanya di seberang Malaka. Dekat dari Malaka. Oh, beruntungnya orang Pulau Rufat ini. Buka mata, tengok lautan terhampar luas, pasir cantik dan indah. Kami dari Pekanbaru, kalau mau menengok pantai, 7 jam naik mobil ke Bagan Syatiapi, 7 jam naik mobil ke Tembilahan Indragiri Hilir. Tapi orang Pulau Rufat buka tingkap nampak laut. Makan tadi sama Pak Pengulu sama Pak Camat, ku tengoklah ikan di piring besar.
Dan kabarnya ikan di Pulau Rupat ini matinya cuma sekali. Beda sama di Pekanbaru. Dari laut naik ke Sampan mati sekali. Dari Sampan naik ke Kuali mati 2 kali. Dari Kuali masuk ke kulkas mati 3 kali. Dipanaskan 3 hari mati 5 kali. Jadi orang tinggal di Pulau Rupat ini, tanahnya subur, alamnya indah, ikannya segar. Tapi kalau datang tsunami, aja yang kupikirkan tadi lama. Iko kalau tahu begini maunya tablik akbar siang langsung balik. Ini malam ini bismika Allahumma ahya wa amut. Yo kalau besok pagi masih selamat. Lo sempat digulungnya malam ini. Ya Allah selamatkan Pulau Rupat ini ya Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak akan menurunkan azabnya ke Pulau Rupat kalau ada Nabi Muhammad di Pulau Rupat. Ada Nabi Muhammad di Pulau Rupat? Tak ada, tapi umat Nabi Muhammad banyak. Insya Allah Pulau Rupat masih selamat insya Allah. Itu yang di atas waktu kamera. Kalau menyalakan kamera. Tapi kalau gelap tak nampak. Jadi ibu bapak yang punya senter, hidupkan senter. Kalau ada HP itu yang tak ada senter, campakkan ke laut. Hidupkan supaya menyala, supaya nampak nanti. Beginilah orang Pulau Rupat kalau menghadiri tabligh akbar pengajian. Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah cukup, jangan lama. Ya basah. Tanah basah, ya basah. Itu tadi direkam, nanti hasilnya akan diupload ke Instagram Abdul Somad yang followernya hampir 7 juta. Maksud aku yang belum follow. Yang mudah alhamdulillah. Ini untuk syiar dakwah insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau ada terlintas dalam hati kita itu merasa besar, merasa hebat, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, merasa lebih senior, merasa lebih agung, maka katakanlah Allahu Akbar. Hebat Pulau Rupat ini, Allahu Akbar. Hebat tabligh akbar malam ini orang banyak, Allahu Akbar. Jangan waktu dipuji orang malam kemarin waktu Ustaz Somad di Pulau Rupat, rasa-rasanya saya seumur hidup di Rupat belum pernah menengok orang ramai macam itu. Mau ngomong lubang hidung. Sampai jangankan langau, orang pun masuk. Jadi kalau dipuji orang langsung awak bertakbir, Allahu Akbar. Bapak malam ini luar biasa. Ibu-ibu juga luar biasa. Anak ibu kok cantik ya, Allahu Akbar. Kenapa dipuji? Anak ibu itu dia kok cantik. Siapa dulu mama? Inilah yang merusak hati kita ini. Allah akan tetap menyelamatkan Rupat ini sampai hari kiamat insyaallah. Syaratnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama orang di Rupat ini masih mau beristighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Yang beristighfar pelan, jangan salahkan. Kok kenapa tak pernah beristighfar? Aku beristighfar, tapi dalam hati kau tak dengar. Kau kenapa tak pernah beristighfar? Aku beristighfar, tapi tak pakai mikrofon.
Mudah-mudahan dengan istighfar kita selamatlah Rupat ini insya Allah dari segala malapetaka, mara bahaya, musibah. Amin. Ikannya mudah, tanahnya subur, alamnya indah, pantainya cantik. Semua mudah datang kemari. Ustaz Somad dari Pekanbaru mudah datang kemari. Siapapun yang datang ke Pulau Rupat mudah semua datang, termasuk narkoba. Betul. Pelabuhan tikus lewat melalui kapal-kapal kayu, sampan-sampan tongkang, dicampakkan di tengah laut pakai pemberat besi dan batu, ditarik sampai ke tepi, diperdagangkan. Maka orang di Pulau Rupat mesti bersama-sama menyelamatkan pulau ini kalau kita memang sayang bersama. Siap selamatkan Pulau Rupat? Siap jaga Pulau Rupat? Takbir. Yang punya duit aku, yang punya narkoba aku, yang mabuk aku, yang sakau aku. Apa urusanmu? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku, kata yang mabuk, sakau, pakai narkoba. Lalu kemudian yang tak tahu menjawab, diam. Kau mau mengaji silakan, kau mau pengajian silakan, kau mau ceramah silakan, jangan urus narkoba. Iyalah. Bodoh. Kalau ada orang yang berkata begitu di Pulau Rupat, katakan, memang yang mabuk kau, duitnya duit kau, yang sakau kau, narkobanya kau. Tapi kalau tsunami itu datang, yang digulungnya bukan cuma rumah kau, semua kena. Rumah aku, rumah Allah pun habis juga kena gulung. Maka kita mesti jaga Pulau Rupat ini. Ini yang disebut dengan nahi mungkar. Yang mengajak sholat banyak, yang mengajak berzikir banyak, tapi yang melarang perbuatan mungkar ini tidak banyak. Maka banyak orang yang tak suka sama Abdul Somad. Pengedar narkoba benci, tukang santet, dukun marah, orang-orang yang tak mengerti, tak paham, sakit hati mendengar ceramah Abdul Somad. Kuncinya satu, jangan tersinggung. Yang tersinggung, ada beberapa jamaah tersinggung balik mati. Insya Allah umat Nabi Muhammad SAW tak ada yang tersinggung. Kalau tadi aku bercakap tentang sakau, tentang mabuk, tentang narkoba, tentang sabu-sabu, berarti yang tersinggung itu pengedar. Pak polisi tanya, siapa yang tersinggung? Aku tersinggung, atakap. Siapa yang tersinggung? Aku tersinggung, atakap. Setuju? Setuju Pak? Setuju. Udah, mainkan. Aku bisa melarang dari atas mimbar, dari atas pentas ini. Tapi kalau sudah turun ke bawah, ada orang mabuk, ada orang sakau, lalu kemudian saya datang, ya ayyuhalladzina mabuk wa sakau. Tak bisa diceramahi mereka. Yang bisa menceramahi mereka, inilah bapak-bapak Babinsa, Babin Kamtipmas yang punya pistol besi ini. Pakai pistol bapak. Kalian mau mabuk. Pocahkan tak kalian. Kalian mau sakau. Pakai narkoba, tangkap. Selama pistol masih ada, selama jabatan masih ada, selama seragam masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti udah tak ada baju, tak ada pistol, tinggal pistol air, itu pun macam-macam. Barulah bersemangat datang pengajian. Ustaz Somad, apa yang bisa saya bantu? Bapak masih punya seragam? Tidak. Pistol, sudah balik ke kantor. Istighfar juga Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tua-tua nasihati anak, menantu, kawan, sahabat. Jangan kau mabuk, jangan kau pakai ganja, jangan kau pakai sabu, jangan kau pakai narkoba. Tapi atau dulu waktu muda kabarnya mabuk. Itu masa lalu, jangan tanya. Saya ini dulu jahat Pak Ustaz, saya ini dulu pemabuk Pak Ustaz, saya ini dulu pengisap ganja Pak Ustaz. Di hari tua saya mau tobat, anak cucu saya mesti selamat. Begitu orang yang baik, betul? Banyak juga orang tua sekarang, saya ini mabuk Pak Ustaz, maka anak saya bebaskan. Mau mabuk kan? Mabuk. Ya Allah, di malam yang penuh dengan kemuliaan, lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang, lebih dari 4.000 orang. Lebih, apalagi kalau dihitung sama kiraman katibin, rokib atid, jitibrin.
Sama ini semuanya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah juga sebentar ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah, tapi di Rupat dikasih karpet merah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ini sound sistemnya, cobalah tengok, macam sarang obat. Apalah lagi yang mau ku ceramahkan di Pulau Rupat ini? Kalau mau ku ceramahkan, ibu-ibu pakai jilbab ya di Pulau Rupat ini. Jangankan ibu-ibu, jangankan majelis taklim amanah, sedangkan sound system pun pakai jilbab. Yang kanan sama yang kiri itu jilbab. Jilbab putih, lambang rendah hujan. Kalian muka ini tak jilbab, ini namanya jilbab jantan, ini namanya sound system jantan. Ibu kok selfie ini? Ini melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Abdul Somad selalu datang ke Pulau Rupat ya. Saya terakhir datang ke Pulau Rupat bulan Desember 2016. Itu pun tidak pengajian di Masjid Tabligh Akbar. Hanya ustadz-ustadznya dikumpulkan oleh Pertamina, Pak Taufik dari Dumai. Kami mengadakan pelatihan tanya jawab dai, imam dan khatib. Dan malam ini baru kedua. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 tahun yang lalu guys. 7 tahun. Jadi kalau diharapkan orang Rupat menjadi baik dengan tabligh akbar, kalau diharapkan orang Rupat menjadi soleh dengan tabligh akbar Abdul Somad, bahasa Arabnya mustahil. Kalau bahasa kampungnya impossible. Tidak mungkin itu. Makanya lama saya berpikir, malam ini ramai orang tabligh akbar, tapi besok kalau aku balik, bagaimana keadaan umat ini? Siapa yang menceramahi mereka? Alhamdulillah, berjumpalah dengan Sayyidil Habib, zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Jambi. Beliau membuka majlis, membaca maulid Simtud Durar, membaca maulid Diaul Lame. Beliau mendapat mandat dari Habib Segaf Baharun di Pasuruan. Dan beliau baca kitab, beliau maulid, beliau ceramah, beliau tausiah. Apa nama majelisnya Habib? Nama majelisnya Diwanul Muhibbin. Seminggu berapa kali majelisnya Habib? 2 kali seminggu Ustadz Somad. Lapanglah dada saya. Tapi Habib tolong jangan tinggalkan Pulau Rupat nih Habib. Nanti kalau Habib pulang ke Jambi macam mana? Saya udah nikah sama orang sini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Beruntung betuah Bapak Ibu punya menantu Habib yang insya Allah terjagalah Pulau Rupat ini dengan majelis-majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Ustaz Somad, menantu saya baru saja datang ke rumah. Apa profesi menantu ibu? Dia pemain band Pak Ustaz. Mantap, mantap. Insya Allah akan dibuatnya pentas, penyanyinya pakai rok pendek. Siap digoyang. Balik dari situ berpatahan tulang atu-atu. Makanya nikahkan anak gadismu. Bahwa Pulau Rupat ini pasirnya cantik, pantainya indah, ikannya banyak, alamnya luar biasa, nikmat. Tapi kalau tidak ada ulama yang menjadi bentengnya, maka ini akan menjadi laknat. Kenapa takut bilang laknat? Akan menjadi laknat. Alhamdulillah, Ustadz Somad, ya Pak, kami sekarang mau membuka, apa yang mau dibuka Pak? Pesantren cabang dari pesantren jamaah yang paling terbesar di Indonesia. Apa namanya? Temboro, ada cabangnya di Pulau Rupat. Allahu Akbar. Majelis Habib Zuriat Rasulullah Diwanul Muhibbin ada, cabang Temboro ada, dan qori kita yang membacakan Quran tadi
adalah santri dari pesantren Badan Amil Zakat Nasional. Insya Allah 3 tiang, 3 benteng ini akan menjaga Pulau Rupan dari segala perbuatan maksiat dan dosa, insya Allah. Jadi begitu saya mendapat informasi Temboro, mendapat informasi Majelis Diwanul Muhibbin, mendapat informasi ada pesantren Basnas, lapanglah hati saya. Kalau tidak terus terang, macam mana lah balik nih besok, jalannya hancur kali pikiran saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidan. Kalau kamu syukuri nikmat Pulau Rupan ini, maka insya Allah nikmat ini akan bertambah. Yang selama ini sawitnya 1 kapling jadi 2 kapling insya Allah. Yang selama ini kebun karetnya 100 hektar jadi 200 hektar insya Allah. Yang selama ini kendaraannya 1 menjadi 2 insya Allah. Yang selama ini bininya 1. Aku mancing mereka. Aku mancing. Kira-kira mereka ini berani atau tidak? Rupanya tak berani. Mereka ini termasuk orang-orang yang masuk surga karena takut sama istri. Setuju Ibu? Setuju mereka Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak kita tidak dibentengi dengan majlis, dengan sholawat, dengan zikir, dengan tarekat, apa yang dibaca orang waktu majlis maulid itu Pak Ustaz? Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Begitu saya baca mereka mengatakan Allah, berarti masih ada orang Pulau Rupan yang membaca maulid barzan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika. Oh, berarti masih ada orang Pulau Rupan yang membaca syair burdah. Itu semuanya adalah maulid memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Melayu, dia maulid itu tidak menunggu 12 Rabiul Awal, mengayun anak maulid, akikah maulid, nikah maulid, bersunat maulid, meminang maulid, datang tamu maulid, kenduri rumah baru maulid, maulid barzan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kita teruskan lagi. Kebayang kulit kuning ayam mati. Golek-golek telur ayam. Pakai telur lah Pak biasa. Saya Marhaban Barzanji ini tak pernah belajar sama Ustaz. Tak pernah belajar. Kenapa Ustaz ingat? Kenapa Ustaz hafal? Asal omak pergi ikut. Saya ini anak pertama. Adik saya 1 laki-laki. Kami cuma 2. Jadi mak ini kemana pergi? Aku lah tukang ikut. Tak tahu saya mau baca maulid, tapi ikut terus. Akhirnya ingat, saya hafal, saya sampai sekarang. Makanya anak-anak dibawa pengajian. Tengoklah anak-anak bawa. Insya Allah anak-anak itu tadi masuk angin. Insya Allah semuanya keluar angin. Anak-anak dibawa. Kenapa anak-anak yang mesti dibawa? Kenapa tak ditinggalkan di rumah? Kunci pintu, hidupkan, tonton TV. Karena kalau ditinggalkan dia di rumah, perjuangan yang paling besar malam ini adalah perjuangan ibu-ibu. Betul, Bu? Apa ya, betul? Perjuangan kami luar biasa, Pak Ustaz. Petang tadi kami sudah memandikan anak, sudah dikasih mandi, dikasih bodak, Pak Ustaz. Saya ada foto di rumah waktu kecil pakai bodak. Saya tanya almarhumah Oma, Mak, kenapa aku pakai bodak? Tahu, kalau tak pakai bodak bisa buang tak mandi. Kenapa Ustaz nampak kami malam ini putih? Lampunya terang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nampak tadi beberapa dari sampai tadi ibu membawa anak kecil. Salam Ustaz nak, salam Ustaz nak. Saya salam. Salam Ustaz nak, salam Ustaz. Tolong bacakan Al-Fatihah kepada anak saya Pak Ustaz. Tolong buyong-buykan Pak Ustaz. Tolong usapkan Pak Ustaz. Begitulah sayangnya ibu-ibu ini ke anaknya. Dia ingin anak itu nanti akan terus meneriakkan la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ini panitia ini tak adil Pak Ustaz. Kenapa kau bilang tak adil? Sebelah kanan pakai tenda, sebelah kiri pakai tenda. Tenda kau kalau malam tak ada gunanya. Kecuali acara kau siang. Ini kenapa pula ibu-ibu ini dikasih polis lain? Ini lambang kriminal nih. Dan Pak Ustaz, ini tanda ada khusus Pak Ustaz. Di dunia ini kita yang dapat tenda, ada yang tak dapat tenda, ada yang dapat karpet, ada yang tak dapat karpet. Tapi kita masuk surga bukan karena tenda, betul? Abdul Somad yang paling tinggi, yang paling dimuliakan di atas tenda, di bawah tenda, pakai karpet, pakai lagi macam-macam ambal. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga bukan karena kemuliaan, tapi karena ada doa dari saudara-saudaraku yang ada di bawah. Betul? Doakan Abdul Somad mati husnul khatimah. Tak ada gunanya harta, tak ada gunanya uang, tak ada gunanya mobil, tak ada gunanya rumah kalau tidak mati dalam keadaan husnul. Dan ciri orang yang husnul khatimah, bergetar hatinya mendengarkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa bergetar hatinya? Karena dia selalu menzikirkan Allah, 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 Allah. Tak putus. Itulah yang dilakukan orang dalam tarekat Naqsabandiyah. Nanti orang bertanya, kenapa Ustaz sebut tadi Syekh Abdul Wahab Rokan? Kenapa Ustaz sebut tadi tarekat Naqsabandiyah? Mereka yang berzikir tak putus. Apa zikirnya? Zikir ismuzat di dalam Rabitatul Qalb. Allah, 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 Allah. Sebagaimana detak jantung tak berhenti, sebagaimana detak jantung berdegup. Di mana? Di dada. Atas, kanan, bawah, kiri. Sebelah kiri, bawah sedikit. Berdegup, berdetak. Macam mana bunyinya Pak Ustaz? Cuman aku yang tahu. Terasa dia berdetak. Itu jantung yang normal. Kadang ada yang tak normal, berbunyi dia. Itu dua kemungkinan. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Gara-gara jantung ini tak normal, naik diabetes mellitus, naik asam urat, naik kolesterol, naik macam-macam. Karena jantung tak normal. Bagaimana menenangkan jantung hati ini? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Masalah besar, hutang besar, dunia dengan segala macam masalahnya. Ada tempat yang paling besar, tempat mengadu. Angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Besarkan Allah. Jabatanmu menjadi kecil, besarkan Allah. Masalah hidupmu menjadi kecil, angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Itu namanya sholat. Aku gak sholat. Nama aku cari gara-gara. Angkat tanganmu, hadapkan dirimu. Manusia tak ada tempat kau mengadu. Yang tempat mengadu hanya Allahu Akbar. Kau dikecilkan, kau disepelekan, kau diremehkan, kau dibuli, kau dicaci maki. Allahu Akbar kabira. Aku memang kecil, aku tak ada apa-apanya. Allah yang maha besar. Kau tak dipuji, memang pujian bukan punya aku. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kau tak disucikan, kau dikotori, kau dinistakan, kau dihinakan. Aku memang kotor, aku memang hina. Yang suci hanya Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Jadi orang kalau betul sholatnya, benar ibadahnya kepada Allah, tak peduli dia dikecilkan, tak peduli dia dihinakan, tak peduli dia dinistakan. Karena yang besar, yang suci, yang mulia hanya Allah. Itulah makna sholat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Aku tidak menghadap kepada bupati, karena bupati pun tak datang. Bu Kasmarni orang yang sangat respect, saya selalu silaturahim ke rumah beliau. Tapi karena kesibukan, dibacakan tadi kata sambutannya oleh Pak Camat. Aku tidak menghadap kepada Pak Camat, karena aku sedang menghadap kepada jamaah.
camat di belakang. Aku tidak menghadap kepada gubernur, aku tidak menghadap kepada presiden, tapi aku menghadap kepada dia. Siapa dia? Yang menciptakan langit dan bumi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Aku berserah diri kepada dia. Wa ma ana minal, aku tidak mempersekutukan dia. Aku tak menyembah pokok kayu, aku tak menyembah hantu, aku tak menyembah apapun. Aku hanya menyembah kepada dia. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Itu iftitah salat itu kalau dibaca, dipahami, dipikirkan, direnungkan maknanya, lapang dunia ini. Itu makanya Nabi dulu meminta segera Bilal, Bilal cepat qomat, Bilal cepat qomat, Bilal, saking inginnya merasakan nikmat sholat. Kau di mana kau mendapatkan ketenangan? Aku mendapatkan ketenangan itu ketika mendengar lagu dangdut, Pak Ustaz. Kau di mana mendapatkan ketenangan? Aku mendapatkan ketenangan itu, Pak Ustaz, ketika sedang minum kopi. Kau di mana mendapatkan ketenangan? Aku mendapatkan ketenangan ketika sedang beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya sampai 2 jam. Gimana lagi sih cuma itu semuanya ketenangan palsu. Ketenangan kita dapatkan ketika kita sedang sholat. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya orang yang sholat, ya Allah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dikira ketika kita nanti menghadap Allah. Yang pertama kali bukan haji, yang pertama kali bukan umrah, yang pertama kali bukan sedekah, yang pertama kali bukan zakat, yang pertama kali bukan pengajian. Yang pertama kali yang akan dihitung ditanya adalah sholat. Makanya anak dibawa sholat umur 7 tahun, 10 tahun pukul. Tapi jangan pukul sampai hilang telinganya sebola. Jangan pukul sampai lebam. Jangan pukul alat vital. Jangan pukul sampai dia sakit. Memukul memberikan efek jerah sembahyang. Nah, aku kandung kau 9 bulan 10 hari, nak. Kususukan kau 2 tahun. Aku tak minta apa-apa. Aku cuma minta kau sembahyang, nak. Ibu, coba pikirkan. Malam ini hadir lebih 4.000 orang. Yang dimintakan tadi oleh Pak, apa kata beliau? Minta bacakan 1 Al-Fatihah untuk almarhum orang tuanya. Coba kita pikirkan, apakah anak kita nanti akan mengingat kita setelah kita mati? Insya Allah. Kalau saya mati, ibu masih ingat? Kalau saya mati, bapak masih mau mengirim Al-Fatihah? Kalau saya mati, bapak ibu mau ikut ke dalam yang lahat? Jangan kalian jawab, sakit hati dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri yang katanya setia, bang jangan lama-lama pergi ya bang, setengah napas pun hilang. Apa pula jawab si bapak? Kola bulan kola bintang, siang malam jadi kenangan, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Padahal ketika kita mati, yang setia menemani kita cuma sodako. Yang setia menemani kita sholat. Tapi sholat itu kalau tidak kita renungkan, cepatnya sholat, iftitah, fatihah, ayat, 1 nafas. Macam ayam dapat padi. Padahal sholat itu perenungan. Ketika dia sedang rukuk, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Sekarang saat berdiri, jantungnya di atas, tapi ada yang lebih jantung tinggi dari jantung, otaknya di atas. Di mana? Jantung. Otak di atas, jantung di bawah. Jantung menyemburkan darah, darah berat. Kenapa darahnya berat? Banyak gula. Kenapa darahnya berat? Beku karena banyak minyak kolesterol. Maka ditolong ketika sedang sholat. Di saat sholat berbalik, otaknya ke bawah,
jantungnya ke atas. Saat sujud, jantung di atas, otak ke bawah. Kawan saya Pak Ustadz sedang berdiri pun otaknya di bawah. Di mana? Di lutut. Orang Pulau Rupat tak ada yang macam itu. Orang Rupatnya semua otaknya di atas, betul? Hatinya di bawah. Tapi ketika dia sedang bersujud, maka otaknya di bawah, jantungnya di atas, mengalir darah oksigen. Secara teori kedokteran medis, sholat membuat orang sehat, kena oksigen ke otak. Saya heran menengok orang-orang Naksabandia tua-tua, pergilah ke Rokan Hulu, Pasir Pangarayan, pergilah ke Bagan Siapiati, pergilah ke Kubu, pergilah ke tempat, pergilah ke Besilam. Banyak orang tua-tua sehat. Kenapa mereka ini sehat? Saya penasaran. Rupanya sholat sunatnya banyak. Sholat sunat taubat tiap hari, tiap pagi, tiap petang, dan hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Dulu orang yang naik sepeda, nanti kalau ada sepeda motor, insya Allah tenang nih Pak Ustadz. Begitu dapat sepeda motor, mulai tak tenang. Kenapa tak tenang? Bensinnya mahal. Nanti kalau punya mobil, tenang nih Pak Ustadz. Begitu punya mobil, mulai tak tenang. Kenapa tak tenang? Kredit. Nanti nampaknya kalau punya mobil mewah, dibeli cash, tenang nih Pak Ustadz. Punya mobil mewah, dibeli cash, tidak ngutang, tetap juga tak tenang. Kenapa tak tenang? Menengok kawan punya private jet, jet lagi. Menengok ke atas, Tuhan taat. Makanya kita nih jangan selalu mendongah ke atas. Unzur ila man huwa asfala minka. Tengok orang yang berada di bawahmu, itu akan mendatangkan ketenangan. Kau akan bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak pernah bersyukur, maka dia tidak akan pernah tenang. Orang yang tak pernah bersyukur, dia tidak akan pernah ridho. Makanya tadi dikatakan, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Yang ku maksud bukan kekayaan, yang ku maksud bukan jabatan, yang ku maksud bukan popularitas, yang ku maksud hanya Engkau ya Allah, dan yang ku cari hanyalah ridho. Kalau masuk surga belum tentu dapat ridho. Bapak Ibu semuanya insya Allah masuk surga, amin. Setelah masuk surga Allah bertanya, apa kata Allah kepada Bapak Ibu semua orang Rupat yang masuk surga? Madza turidun? Kalau bahasa kampungnya, what do you want? Kalian mau apa lagi penghuni surga? Istri sudah jumpa dengan suami, suami sudah jumpa dengan istri. Pak Ustaz, ya, nanti aku kalau masuk surga itu jumpa lagi aku dengan laki-laki. Iya, Pak. Mana dalilnya Pak Ustaz? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ibu cinta dengan Bapak? Ibu akan jumpa lagi dengan bapak, dengan anak-anak jumpa. Mana dalilnya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami buat mereka berkumpul dengan anak cucu mereka. Ada pula bapak-bapak bertanya, Pak Ustaz, iya, nanti aku kalau surga dengan biniku itu juga lagi. Iyalah. Kenapa kau begitu? Yang hari ini lisut, ribut, tapi tak lisut gambarnya Pak Ustaz, bodak 2 inci. La yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tak masuk surga. Menangislah nenek-nenek mendengar orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, orang tua tak masuk surga. Jadi aku yang Rasulullah, kau masuk surga, tapi aku udah tua. Semua yang tua nanti di surga balik mudo balik. Umur 30, 31, 32, 33. Macam-macam sebayu aku. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Pulau Rupat ini walaupun aku bahasa Melayu, tidak semuanya orang Melayu, betul? Melayu adodun sana ambu kasadonya di situ. Ala kita sesudahnya? Aduh. Dia do. Aduh. Babi dah do kampiang nan do. Kampiang melojong do. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun suku kita, apapun bahasa kita, dari manapun kita datang, kita sedang berada di bumi Melayu di Pulau Rupat. Maka orang Melayu mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
di mana jantan bertanya, di situ perempuan bertuduk. Allahu Akbar. Melayu dengan gagahnya bertanya dan dengan pedenya pula bertuduk menutup aurat. Kau kenapa tak bertuduk? Ketombe. Kau kenapa tak bertuduk? Gatal. Kau kenapa tak bertuduk? Panas. Makanya dari sejak kecil diajarkan bertudung. Allah bisa karena biasa. Kenapa anak-anak kecil belum akil balik? Tuh, anak kecil dipakaikan bertudung, belum lagi berjalan, masih digendong, dipakaikan tudung. Tuh, menyempel anak kecil pakai tudung. Membiasakan. Tuh, di balik itu ada anak bertudung. Kenapa? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Itulah maka dipakaikan. Kalau tak dibiasakan dari kecil, sesudah tua baru pakai tudung, pas mau pengajian rapi sampai petunjuk yang bawah kaki hati kok. Gatal itu, gatal itu. Yang membuat gatal itu siapa? Dua. Yang pertama setan, yang kedua kutu. Pasti Pak. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badani ya Allah. Ibu-ibu punya majelis pengajian? Apa namanya, Bu? Macam-macam. Ada muslimin, ada pengajian majelis taklim amanah. Kalau ibu-ibunya mengaji, maka insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kuncinya di ibu, kuncinya di ibu, kuncinya di ibu. Nabi Musa alaihissalam tidak ada ayat di Quran menyebut tentang ayahnya, yang ada tentang omahnya, yang ada tentang emaknya, yang ada tentang ibunya. Wa auhayna ila ummi Musa. Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya pembuat berhala, penyembah patung. Wa isqala Ibrahim li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Itu menunjukkan seorang anak dibesarkan oleh ibu yang suka pengajian. Walaupun ayahnya pemabuk, walaupun ayahnya pezina, walaupun ayahnya perampok, tapi kalau ibunya mendidik dengan baik, insya Allah dia jadi anak yang soleh. Betul, Bu? Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat segera sholat. Amin. Bukakan pintu hatinya malam ya Allah. Kenapa lah orang Rupat nih membuat pengajian di tanah lapang sepak bola? Dari mana Ustaz tahu? Itu tiang kawah. Tiang kawah. Oh, ada pula pemadam kebakaran. Takut supporter nih berkelahi. Kenapa lah di Pulau Rupat nih pengajiannya di tanah lapang? Kenapa tidak di masjid? Karena orang Pulau Rupat kalau sampai masuk masjid sebanyak ini meletup ke situ. Beginilah orang Pulau Rupat, beginilah orang Melayu kalau menghadiri pengajian. Allah Akbar. Jangan kalian, saya pun sebetulnya tadi waktu setelah lewat Roro itu sempat juga saya khawatir. Tak orang masuk dalam. Saya tanya apa kok kayu? Dalam hati saya, jangan-jangan di sini aja. Begitu tadi keluar dari tempat Pak Penghulu, saya tengok manusia, berteriak lah samping, bukan Pak Ustaz, kenapa yang tadi bukan? Kalau ku mohon maaf, 10 jari ku angkat seboleh sama kepala, Bu, Pak, yang berteriak di jalan tadi. Kalau sempat kacau itu ku buka, habis tanggal tangan. Rupat ini aman atau tak aman? Aman. Kalau aman, kenapa pakai pagar besi? Kenapa Pak Polisi, Pak Polisi, Pak Tentara, Babinsa, Babin Kamtipmas mengawal Ustaz Somad? Mereka ini adalah orang-orang yang sangat cinta dengan Abdul Somad. Kalau tak dikawal, bertanggalan semua, mau tinggal kolor balik. Jadi yang mau investasi wisata, yang mau buat hotel di pinggiran pantai di Pulau Rupat, orang-orang di kota yang bingung mau liburan kemana, maka silakan investasi ke Rupat. Insya Allah negeri ini baik, orangnya ramah, negerinya tentram, aman, damai, insya Allah. Amin.
Kami khawatir Pak Ustaz. Jangan Ustaz iklankan Pulau Rupat nih Pak Ustaz. Nanti kalau berdatangan di sini bule-bule dan pale-pale, rusaklah anak kami nih Pak Ustaz. Insya Allah tak akan rusak. Kenapa? Pesantren ada, Polri ada, Habib ada, benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau tak ada, makanya saya kalau satu daerah saya tanya, ada pesantren di sini? Ada Pak Ustaz? Mana pesantrennya? Udah tumpang Pak Ustaz. Ada mursyid tarekat Naqsabandiyah di sini? Ada Pak Ustaz? Mana rumah sulungnya? Udah jadi kandang ayam Pak Ustaz. Mursyid meninggal tak ada penggantinya Pak Ustaz. Alamat dunia akan kiamat. Tapi di Rupat masih ada mursyid, masih ada sulu, masih ada pesantren, masih ada habib, masih ada maulid. Siap melanjutkan ini? Siap meneruskan majelis taklim? Ibu-ibu yang sudah ikut pengajian, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Jadi yang hafal tak hafal, gerak-gerakkan aja. Wirid Yasin masih ada? Masih. Bapak-bapak malam masih wirid Yasin lagi? Masih. Yasin wal Qur'anil innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litudhira qauman ma unzir aba'u fahum. Yakin saya membaca Yasin itu dari awal sampai ujung. Ini sekarang banyak orang baca Yasin tak jelas mangkal, tiba-tiba ujungnya saya turja'un. Amin. Bukan main lagi kalau pas bertahlil Abdul Zikri malam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ingat, kau tadi kenapa kepala kau bergoyang? Enggak. Tengok kanan bergoyang, ibunya aku goyang pula. Itu bukan asal goyang kepala. Itu ada caranya. Cara itu bahasa Arabnya thariqah. Thariqah itu metode, cara berzikir. Kalau mengambil thariqah, ikut. Tapi kalau tak paham, jangan goyang kepala, biasa aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhala al-jannah, masuk surga. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Tapi dia berzina Pak Ustaz, masuk surga juga. Dia mencuri Pak Ustaz, masuk surga juga. Cuman dia transit dulu, dibasuh di neraka. Sedangkan orang Pulau Rupat insya Allah masuk surga tidak melalui neraka. Kenapa? Karena subuh dan malam dia berdoa 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Selamatlah kita insyaallah. Aku Pak Ustaz sebelum pengajian ini alhamdulillah tenang aku Pak Ustaz. Tapi sesudah pengajian ini risau aku Pak Ustaz. Kenapa risau? Kata kawan aku zikir yang bagus bersuara. Subhanallah, 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 subhanallah. Kata kawanku yang satu lagi zikir tak boleh bersuara. Sampai berkelahi waktu di masjid Pak Ustaz. Jadi sesudah itu aku tak ke masjid lagi Pak Ustaz. Jangan sampai berkelahi di masjid gara-gara khilafiyah. Betul Pak? Betul Bu? Kalau berkelahi di masjid antara yang berzikir kuat dengan berzikir jahar, berzikir sir. Kalau berkelahi di masjid antara yang bismillah jahar dengan bismillah sir. Kalau berkelahi di masjid antara yang berdoa bersama dengan tak berdoa. Kalau berkelahi di masjid antara yang berkunut dengan tak berkunut. Yang ketawa, yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi di masjid? Gara-gara kunut tak kunut. Untung aku tak sembahyang.
Kalau di masjid itu biasa bismillahnya jahar, jangan robah. Karena jahar itu mazhab Syafi'i dan sir itu mazhab Hambali dan Hanafi. Semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, masjid di Pulau Rupat ini bismillahnya sir apa jahar? Jahar. Yang diam berarti tak masjid. Kalau bismillahnya biasa jahar, jaharkan. Jangan rubah. Karena dengan merubah itu hanya pindah mazhab. Padahal masih sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Dulu berkelahi antara Muhammadiyah sama Perti. Kata Muhammadiyah, Muslim tidak pakai kunut. Kata yang Perti, pakai kunut. Alhamdulillah Pak Ustaz, sekarang anak muda kami tak ada lagi berkelahi masalah kunut. Kenapa? Karena sama-sama tak sembahyang subuh. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Jadikan kami dan anak-anak kami semuanya mendirikan salat. Jangan sampai nanti ketika terbujur kaku di ruang ICU, suara azan sayup-sayup masuk dari celah jendela. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata, mau minta sholat ke istrinya. Dek, abang mau soto banget. Si bini tak menduga lagi ini mau sholat. Karena tak pernah sembahyang, cuma dia tak pernah mau menempelkan kening ke lantai. Yang tahu dia soto. Maka ditawarkan soto, tidak. Aku mau sholat deh. Kenapa tak kau bilang dari tadi? Untunglah bini tadi orang Rupat dan dari majelis taklim amanah. Orangnya sabar dan baik-baik. Apa kata dia? Sabar ya bang. Insya Allah bang. Ini tak sampai hari Jumat selesai. Tak ada gunanya lagi. Janganlah mau disanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung. Jasad terbujur keranda diusung. Dari mana Ustaz tahu lagu itu? Mak saya juga ngasih. Lempang-lempung. Masih ada nasib di Rupat? Masih. Teruskan Bob. Ya. Ajarkan anak-anak ibu nasib. Ya. Kadang nasibnya biasa aja. Penyanyinya lipstiknya 2 inci. Kebetulan hari itu mati lampu. Kipas angin tak hidup. Panas, meleleh. Yang dibawa ke senyum, penyanyi itu senyum. Bismillah tawassalna billah. Datang buat backing vocal, la. Kemana-mana. Saya suka lagu nasib itu karena pesan-pesannya itu ada nilai-nilai. Dari Padang Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah. Semoga menjadi haji mabrurah. Mudah-mudahan banyak umur kita bisa pergi haji. Insya Allah bulan Februari nanti berjumpa dengan Ustadz Somad umroh bersama di kota Makkah dan Madinah. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Coba diam hening sejenak. Bagi banyak udah ngaso kata. Kata itu kan mendengar tausiah dulu. Kata-kata yang lain tidak boleh membunuh kata. Kenapa? Karena kata Nabi nafiquhu tasbih. Karena suara kata itu dia sedang bertasbih. Cuman tasbihnya tidak. Tak ada kata subhanallah. Itu bukan kata, itu bapak. Kata itu uang. Tapi menurut bahasa dia,
itu adalah tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelepah korma bertasbih. Nabi membolah pelepah korma, ditucukkannya ke kubur. Sahabat bertanya, "Kenapa kau tusukkan ke kubur ya Rasulullah?" Karena pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang yang meninggal. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan Yasin orang yang Iman. Ibu kalau baca Yasin hadiahkan ke almarhum ayah, ke almarhum emak, ke tetangga, ke kawan sahabat. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Yasin aku malam Jumat ini kepada tetangga kecuali rumah si fulan. Sakit kali hatiku karena rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Mami udah sembahyang. Orang sembahyang tuh hatinya bersih. Karena sebelum sholat dia minta suci. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang bersuci. Waj'alni min ibadikas salihin. Jadikan aku orang yang soleh, bukan somat. Hebatnya orang Rupat ini. Ceramahnya dapat, golaknya dapat, jualan laku. Ya Pak Ustaz, tapi fisetik tadi nak jual es. Tak usah pakai es, kasih air panas. Orang sedang kedinginan, kasih air hangat. Oke, Beb. Jangan lupa bayar pajak. Bukan main takutnya tak bayar pajak, tapi zakat tak pernah dia bayarkan. Hai, orang-orang Rupat yang kaya-kaya, yang tanahnya luas sejauh mata memandang, yang kebun sawitnya tak habis 7 turunan. Kalau kau mati tanahmu tinggal, tak ada orang Rupat mati bawa brondol. Betul? Tapi tanah yang kau wakafkan untuk bangun pesantren, itulah yang akan kekal abadi. Mudah-mudahan selesai tabligh akbar ini berduyun-duyun jamaah datang menjumpai Habib insyaallah. Amin. Assalamualaikum Habib. Berapa hektar mau Habib? Ambil itu tanah yang ada dekat pelabuhan itu, ambil Habib. Tanah siapa? Entah. Kau bisa mewakafkan tanah uang? Tanah awak lah diwakafkan. Itu tanah siapa Pak? Tanah saya Habib. Ambil aja panjang. Mau berapa hektar? Ambil. Sesudah diambil, datanglah Badan Pertanahan Nasional. Mohon maaf Pak, ini tanah bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Rupanya tanah yang Pak Boy potong itu bermasalah. Karena bermasalah, cuma kau wakafkan Habib. Ma'akal tafa'abnaita. Duitmu banyak, sampanmu banyak, sawitmu luas, kotahmu hebat, tapi yang kau makan akan busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Lalu kemudian 1 hari 2 ons setengah, 1 bulan 10, 2 ons setengah, 10 kilo, 7 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya walaupun kurus begini udah membusukkan 4 ons setengah. Bayangkan itu, atau usah bayangkan, kita selera makan. Ma'akal tafa'ablaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Ini tenda khusus dokter, betul Bu? Dokter. Nah, jadi kalau ada yang poning-poning kepala, insyaallah sampai ke situ bertambah poning. Kalau diperiksa lah, itu kolesterolnya tinggi, berat darahnya tinggi, jantungnya tinggi. Saya ini selalu ceramah di ID. ID itu Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Jadi adalah satu dokter jamaah kita, Ustaz Somad, pasien-pasien itu kadang sebelum saya kasih obat udah sehat duluan. Kenapa bisa gitu Pak Dokter? Ternyata orang ini bukan sakit badan, tapi sakit jiwa. Dia bingung mau cerita ke siapa masalah hidupnya. Pulang dari kantor mau cerita istrinya, istri asik main game. Suaminya mau curhat, di fotonya pula lagi. Ada orang sedang galau. 2 orang duduk di airport yang sama, menunggu pesawat yang sama, akan pergi ke kota yang sama, sama-sama mengalami delay. Tapi la salam wala kalam. Salam tak ada, cakap tak ada. Hening, sepi di tengah keramaian. Zaman dulu kalau ada yang bersih, asli, yarhamukallah. Zaman sekarang matilah kau. Andai ada yang mati di sebelahnya, diambilnya handphone, di fotonya pula. Ada orang mati, innalillah.
Di komen di bawah. Amin, 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 amin. Komunikasi kita sudah rusak di zaman komunikasi yang canggih. Jadi bagaimana Pak Dokter membuat pasien-pasien itu sehat? Ketika mereka datang saya tanya, apa kabar Pak? Gimana anaknya? Gimana keluarganya? Mudah-mudahan Bapak segera sehat. Belum saya kasih obat udah sehat duluan. Pak Dokter, ya boleh saya tanya Pak Dokter? Boleh Pak Ustaz. Sebetulnya orang itu sehat berapa persen kena obat? Karena obat cuma 20% Pak Ustaz. Yang 80%, yang 80% sugesti. Tapi saya masih tetap ke dokter. Anak saya sakit ke dokter, melahirkan di rumah sakit. Saya tetap periksa ke dokter. Tapi jangan sampai rukun iman bertambah 7. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, dokter spesialis. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak bapak ibu yang segera mau kuliah ada yang jadi dokter-dokter insya Allah, amin. Jadi dokter yang kaya-kaya insya Allah, amin. Kenapa lah anak kecil itu kalau ditanya, kamu mau jadi apa nak? Jadi dokter. Mau jadi apa nak? Jadi dokter. Tak ada satupun yang mau jadi ustaz. Kenapa anak ibu tak mau jadi ustaz? Takut kurus macam Ustaz Somad. Sekarang saya baru tahu kenapa anak-anak ini mau jadi dokter. Kenapa? Tukang martelnya besar, kelompok dari pagi sampai sore, gaji 150.000. Dokter, martelnya ketek, kecil aja martel. Yang pukulnya ke lutut kanan, 50 juta. Kiri, 50. Jaga malam, senternya terang, batunya 6. Dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh, gaji 2,5 juta. Dokter, senternya kecil, buka mulut, 7 juta. Banyak pasien yang takut menutup, karena buka 7, tutup 7. Hanya itu buka ya. Belum reset sama ubed. Tolong agama Allah jadi apapun profesimu. Silakan jadi dokter, tapi menolong agama Allah. Bantu pondok pesantren, wakafkan tanah. Saya mau setelah tabligh akbar ini besok berdatangan semua ke Habib, berdatangan semua ke pesantren Basnas, berdatangan bertanya berapa kelas yang perlu dibantu, berapa asrama, berapa sak semen, berapa batu bata, berapa tanah yang kurang. Setuju? Alhamdulillah Ustaz Somad. Setelah tabligh akbar Ustaz di Rupat kemarin berdatangan jamaah bertanya berapa kelas, berapa semen. Ada yang bantu? Enggak, bertanya semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada yang menenangkan hidup ini kecuali kembali kepada agama Allah. Dosa saya banyak Pak Ustaz, sebanyak pasir di pantai Rupat Utara. Dosa saya sebanyak buih di lautan. Ampunan Allah lebih banyak daripada itu. Tapi katanya dosa itu tak diampunkan. Siapa yang bilang? Dosa diampunkan Allah semuanya. Kecuali yang susah itu dosa kepada tetangga. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Sudah, kepada tetanggaku ya Allah. Tak bisa. Kau mesti minta maaf kepada tetanggamu. Apa dosamu? Ada kau curi telur ayamnya? Tak ada. Ada kau ambil pagarnya? Tak ada. Ada kau larikan duitnya? Tak ada. Terus apa salahmu? Pernah ku ambil kuku sama rambutnya, ku bawakan ke dukunnya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara aku panggil anak gadisnya, adek, nikah sama abang ya. Kasar kali cakapnya Pak Ustaz. Apa dia bilang? Yang kau kucing kurap cuy. Cinta ditolak, dukun. Dulu memang kabarnya masih ada dukun di Pulau Rupat, tapi sekarang kabarnya udah mati semua. Semuanya sudah tobat nasuha, semuanya baik semua. Insyaallah, amin. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatin arba'ina laila, tak diterima sembahyang 40 hari 40 malam, tak diterima Allah. Mati dia dalam keadaan belum bertobat, neraka jahanam tempatnya, khalidina fiha abada. Hai dukun-dukun, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kalian dukun-dukun. Siapa yang bisa tunjuk? Kamera. Aku tak ada niat lain
Aku bukan orang politik, aku bukan orang ekonom, aku hanya ingin mengajak orang ke jalan Allah. Mudah-mudahan dengan tablik akbar ini banyak orang bertaubat nasuha, amin. Dengan bertablik akbar ini belum yang sebelum sembahyang menjadi orang yang sholat, amin. Alhamdulillah, sejak Ustaz datang ke Pulau Rupat lakiku sekarang udah sembahyang, Pak Ustaz. Sembahyang apa, Bu? Sembahyang Jumat. Mudah-mudahan setelah tablik akbar ini yang pelit, yang bakhil, yang medit, yang kedekut menjadi orang yang dermawan. Amin. Amin. Alhamdulillah Pak Ustaz. Dulu suamiku ini bakhil, bin medit, bin kedekut, bin sempit. Tapi setelah Ustaz ceramah, belanja kami naik Pak Ustaz. Selama ini 3 juta, sekarang 3.500.000. Bapak Ibu, 500 rupiah, bukan 500 ribu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya mulai tausiah jam 8:30. Sekarang sudah jam 10 kurang 15. Ini sudah keluar dari kode etik 600 ml. Udah 90 menit saya ceramah. Di mana-mana saya tausiah itu mata saya memandang ke kanan, memandang ke kiri, memandang, menengok berapa jamaah yang tertunduk. Berapa pula jamaah yang mendongak. Tapi sudah 80 menit saya tausiah di Rupat ini. Jamaahnya tak ada yang balik, tak ada yang menunduk, tak ada yang kelentang, tak ada yang membalik. Memang sehat-sehat orang Rupat ini. Aku pula yang tak tahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau orang sehat walafiat, maka selalulah datang pengajian ke Rupat ini. Suasananya, udaranya, sambutan orangnya, komunikasinya yang baik-baik ini kita teruskan. Siap? Yang tak baik, yang jelek, yang buruk-buruk kita buang jauh insya Allah. Padahal ini kan musim penghujan ini kan. Musim penghujan, kata meminta air, tapi bisa pula malam ini alam cerah, sejuk, tenang. Kenapa? Karena ada orang-orang ini pakai pawang. Ini semuanya doa orang-orang soleh di Rupat. Mereka berdoa, ya Allah, ada ustadz dari Pekanbaru namanya Ustadz Abdul Somad, udah 7 tahun tak datang ke topik kami, dia akan datang ke kampung kami. Kalau bisa nanti malam jangan terlalu panas ya Allah, turun hujan. Jangan pula hujan lebat ya Allah, akhirnya tak hujan. Becek-becek locah sedikit pun tak apa ya Allah, rasakan. Tenang kita pada malam hari ini. Kita masuk surga bukan karena doa kita, karena dosa kita banyak, lidah kita kotor, hati kita berkarat. Tapi kita boleh jadi masuk surga, boleh jadi Abdul Somad masuk surga karena doa orang yang ikhlas-ikhlas ini semua. Ibu mau mendoakan Ustaz Somad masuk surga? Nanti ibu kalau masuk surga tanya malaikat, malaikat Ustaz Somad mana? Kenapa dia tak ada di sini? Kita malaikat, dia sudah lama nunggu di ruang VIP. Aminkanlah. Caraku supaya dapat doa orang baik-baik. Ketika dia mengatakan amin, terbuka pintu-pintu langit dan malaikat di langit mengatakan amin. Karena connect antara amin mereka dengan amin para malaikat. Disitulah Allah mengabulkan doa-doa semua orang yang baik-baik. Jangan aniaya orang, jangan zolimi orang, jangan geser sempadan tanah orang, jangan rusak kebun orang. Kenapa? Karena dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah ada orang pulang kenduri, daging tersangkut di gigi, dicongkel dengan lidah, tak keluar. Akhirnya sebelum sampai ke rumah, diambilnya ujung tangkai pagar kebun rumah orang, tanaman menjadi pagar rumah di tepi jalan. Diambilnya congkel. Alhamdulillah, mati. Begitu dia mati dihitung, sholatnya cukup, zikirnya cukup, hajinya cukup, pernah zolim, tak pernah tertunda masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara tak minta izin ujung tangkai. Sedangkan ujung tangkai aja membuat kita lama dihisab di akhirat, apalagi memang batang pohon orang itu dipotong. Maukah Bapak Ibu semuanya memaafkan silap salah Abdul Somad? Selesai. Daripada kita minta satu-satu ke rumahnya, minta izin ya Pak, minta izin ya Pak, minta izin ya Pak, minta izin ya Pak. Daripada mengumpulkan orang, mencarinya di padang mahsyar. Di padang panjang aja belum tentu jumpa. Apalagi di padang mahsyar. Maka banyak orang-orang kaya yang cerdas,
pas hari raya dipotongkannya ayam, potongkan kambing, dibuatkannya ketupat, dibuatkannya semua. Setelah itu makan ditanya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersama tetangga, berkawan, bersahabat, tentu banyak kata-kata yang menyinggung perasaan. Apakah Bapak Ibu semua memaafkan segala salah saya? Tentu kan orang sudah kenyang. Mau. Kalau ada yang terkait dengan utang piutang bayar, ada yang terkait dengan yang belum balik, rantang belum balik, dan seterusnya, maka semua ini akan diminta. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah, dia akan datang membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ada yang curang membawa mobil, oh curangnya mobil. Ada yang curang membawa pabrik, oh curangnya pabrik. Ada yang curang membawa emas, oh curangnya emas. Ada yang curang membawa duit, memikul duit. Betapa malunya curang membawa jemuran. Rupanya pencuri kolor. Terlepas saja pula dari mulut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala aniaya, segala zalim, segala perbuatan maksiat. Segala itu akan merusak amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sering pengajian, wirid yasin, maulid nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, tahlilan, yasinan, pengajian, maulidan, datang. Siapapun ustaz yang berceramah, 4 nih, datang, dengar, duduk, diam, mengantuk-ngantuk sedikit, diampunkan Allah. Aku tadi malam waktu ustaz sholat berceramah, aku tengok bau bayang-bayang, dia kadang-kadang tidur, kadang-kadang dulu. Kenapa kau tak jatuh terlentang? Takut aku basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita pada malam hari ini menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajat kita. Semua keluarga diberikan sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah penghafal Quran, suaminya selamat tidak dilarikan pelakor. Dengar Pak, betapa kuatnya amin. Mereka sesungguhnya sangat takut kehilangan kamu besok. Hebatnya di Rupan, laki-laki perempuan tak bercampur. Kemah kiri laki-laki semua, kemah kanan perempuan semua. Yang sebelah sini perempuan, ada laki-laki. Mereka itu sebenarnya perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Dan yang di sini adalah tak bercampur. Jadi tak ada orang di Pulau Rupan ini yang pacaran. Tak ada, betul Bu? Mudah-mudahan yang ada, kalau ada orang Rupan ini yang pacaran, segera putuskan ya Allah. Lebih 4.000 orang berdoa. Yang pacaran-pacaran, yang maksiat-maksiat, yang dosa-dosa, demi keselamatan Pulau Rupan, putuskan hubungannya ya Allah. Baik hati Ustaz. Sudah 5 tahun kami pacaran Pak Ustaz. Apa? 5 tahun kau mau dipacarinya? Tiap malam, Sabtu malam, Ahad malam Minggu kau diboncengnya? Mau? Orang yang 5 tahun pacaran itu sama dengan macam kue itu, kue yang iklan itu, yang roti itu. Macam mana iklannya? Dibuka, dijilat, diceplupin, tak dimakan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Seandainya hamil, yang muntah-muntah, yang meregang nyawa, yang malu, laki-laki apa perempuan? Jaga anak perempuan. Siap ibu jaga anak perempuan? Tak somat nih, jangan-jangan cuma pandai ceramah aja ini. Alhamdulillah, saya adik-beradik berdua, dua-duanya laki-laki. Anak saya 2, yang satu Mizian Hazik Abdillah, yang satu Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, dua-duanya laki-laki. Tapi bini saya perempuan, keponakan saya perempuan, santri-santri di pondok perempuan. Maka ketika saya menasihati perempuan, yang saya nasihati adalah anak-anak, adik-adik, karena sayang saya tak benci kalian. Kalau memang Ustaz sayang, kenapa Ustaz suruh kami putus? Supaya putus malam ini, besok kalian akan dipinang dengan setumpuk emas dan berlian. Jangan biarkan mereka keluar ke tepi pantai, angin kencang nanti gembong-gembong. Di hari yang mestinya hari sakral, hari suci, mestinya dinikahkan dengan tetes air mata kebahagiaan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah, selamat ya Pak, selamat ya Pak. Tapi di hari itu justru marah. Aku nikahkan engkau dengan itu selesai langsung balik. Bapak tak situ juga muntah punya.
Padahal itu adalah hari kebahagiaan. Orang datang ke atas pentas, barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya selamat sampai ke pelaminan, insyaallah. Kok kenapa belum nikah juga lagi? Aku menunggu imam, Pak Ustaz. Ustaz mau jadi imam, aku khotib. Mudah-mudahan kalian menemukan imam-imamnya, amin. Saya Pak Ustaz alhamdulillah udah dapat imam. Apalagi dirisaukan. Kemarin risau tak dapat imam, dia dapat imam. Imam saya ini lain Pak Ustaz, imam suhur. Kenapa tak bunyi kalau supaya? Jadilah hari ini di zaman edan banyak lagi tak sembahyang, tak sholat, tak beribadah. Dapat kau imam zuhur, jadilah. Mudah-mudahan lama setelah itu imam maghrib insyaallah. Amin. Imam zuhur ini modalnya cuma takbir aja. Allahu Akbar. Latihan membaca Al-Fatihah, latihan. Ustadz kita banyak, qori kita banyak, ulama kita banyak, mursyid kita ada. Tidak ada halangan untuk tidak belajar. Dalam Islam diajarkan utlubil ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu dari buayat hingga ke liang lahat. Akhirnya sampai jam 10, 90 menit sudah. Ini kalau teruskan berpindah lutut nih ke belakang. Ala hazini untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Pulau Rupat negeri yang aman, negeri yang aman. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Berikan kami tempat yang penuh dengan keberkahan. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Rupat dari malapetaka, bencana, musibah, semua yang mengganggu zahir dan batin ya Allah. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa qawwi imanana, kuatkan iman kami. Waj'alna minar rasyidin. Jadikan kami orang yang berkata lurus, berpikir lurus, berbuat lurus, beramal lurus, berhati lurus. Jadikan kami bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al qulubana dzakira. Jadikan hati kami senantiasa berzikir Allah, 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 Allah. Tak putus sampai malaikat maut mencabut nyawa kami. Kalimat yang terakhir keluar dari lisan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan itu juga kami nanti akan masuk ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami bersatu di Rupat ini, sebagai kami bersama di Pulau Rupat ini, buat jugalah kami nanti bersama di dalam surga bersama para nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami dengan dosa-dosa kami. Yang memimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami minal hasad, dari hasad, dengki, busuk hati, wal kibriya, merasa diri lebih besar, lebih hebat, lebih mulia. Waj'alna minal mutawadhi'in. Jadikan kami orang yang merendahkan hatinya kepada Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna muqimas shalah. Jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, sampai anak cucu keturunan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin. Jadikan kami orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin.
Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadikas sholihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang soleh. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini ampunkan dosanya ya Allah. Wali man syarakana, semua yang berkontribusi bertukus lumus hingga acara tabligh akbar ini terwujud. Kalau dia sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Kalau dia terlilit utang, lepaskan dari utang piutang ya Allah. Kalau sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Kalau masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Yang belum bertobat, bukakan pintu tobat, bukakan pintu hati ya muqallibal qulub. Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma aslih syababal muslimin, anak-anak muda kami, anak lajang, anak gadis kami, selamatkan dari zina, selamatkan dari riba, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Jaga ketertiban dan kebersihan. Pulang dengan tenang. Sholat tahajud nanti malam. Tetap subuh berjamaah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Profesor Haji Abdul Somad SCMA DSA PhD, Lapangan Hijau Desa Pangkalan Nyeri, Kecamatan Rupat.